Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Timnas Prancis digadang lolos dengan mudah karena punya Trisula gacor. Sementara Timnas Meksiko belum bersedia untuk memanggil Chicharito. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, agensi iklan di Argentina ingin membawa jantung mendiang Maradona ke Piala Dunia Qatar. Masih di Argentina guys, ada Franco Carboni yang digadang sebagai penerus Javier Zanetti. Timnas Argentina memastikan diri untuk melaju ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Akan tetapi ada rencana aneh yang diusulkan oleh salah satu agensi di iklan di Argentina. Agensi iklan bernama Bombay tersebut berencana untuk membawa jantung Maradona bersama Timnas Argentina ke Qatar. Kabarnya mereka sedang menunggu tanggapan dari keluarga Maradona. Jantung Maradona sendiri kini disimpan di Departemen Anatomi Patologis Kepolisian Buenos Aires, Argentina. Jantung tersebut diambil untuk dianalisis lebih lanjut. Timnas Argentina akan membawa pemain bintang langganan seperti Lionel Messi, Lautaro Martinez, sampai Angel Di Maria. Selain itu, skuad Albiceleste akan memanggil sejumlah pemain debutan. Salah satunya adalah fullback Inter Milan yakni Franco Carboni. Walaupun pernah memperkuat timnas Italia U18, Carboni bisa membela timnas Argentina karena lahir di Buenos Aires. Carboni dianggap sebagai bek yang solid dalam bertahan. Gak heran kalau Carboni yang baru berusia 19 tahun kerap disebut sebagai penerus Javier Zanetti. Timnas Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar sebagai salah satu tim terkuat di zona Asia. Tim asuhan Hervé Renard ini keluar sebagai juara grup B babak ketiga kualifikasi. Arab Saudi punya pemain-pemain bagus seperti Salim Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri, dan sang kapten Salman Al-Faraj. Sayang mereka harus tergabung ke grup C yang cukup sulit. Di grup C, Arab Saudi bertemu dengan Argentina, Polandia, dan Meksiko. Artinya mereka akan bertanding melawan pemain-pemain bintang seperti Messi dan Lewandowski. Timnas Arab Saudi berhasil lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebelumnya mereka juga lolos ke Piala Dunia 2018 setelah absen pada Piala Dunia 2010 dan 2014. Terlepas dari keberhasilannya tersebut, Arab Saudi punya rekor yang buruk. Mereka belum pernah lolos ke babak 16 besar sejak Piala Dunia 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Saat itu Arab Saudi lolos sebagai runner-up grup F setelah mengumpulkan 6 poin. Sayang di babak 16 besar mereka harus dikalahkan Swedia dengan skor 1-3. Timnas Meksiko mempertahankan pelatih Gerardo Martino yang panen kritik karena dianggap buruk. Nah, ngomong-ngomong soal Meksiko, mereka belum memanggil Chicharito yang tampil apik di LA Galaxy. Timnas Meksiko mempertahankan pelatih Gerardo Martino di Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Sebelumnya Martino panen kritik karena gaya permainannya yang dianggap buruk. Selain itu Martino juga dianggap gagal dalam menangani skuad L3. Padahal statistik Martino sendiri nggak bisa dibilang buruk. Sejak datang pada tahun 2019, dia sudah menyumbangkan 35 kemenangan. Martino juga menjadi pelatih Meksiko dengan presentase kemenangan terbesar sejak Jesus Ramirez pada tahun 2008. Satu-satunya kendala Martino adalah daya penglihatannya yang mulai menurun. Timnas Meksiko akan berlaga di Piala Dunia Qatar tanpa Javier Hernandez atau yang biasa dipanggil Chicharito. Sang pelatih Gerardo Martino pun menyampaikan alasannya. Martino mengaku lebih memilih pemain lain dibandingkan memanggil ex-Manchester United tersebut. Padahal Chicharito sendiri masih tampil apik di LA Galaxy. Sebelumnya Chicharito sudah absen dari Timnas Meksiko sejak tahun 2019 silam. Saat itu Chicharito memainkan laga terakhirnya dalam pertandingan persahabatan melawan Amerika Serikat. Mantan pelatih timnas Polandia Antoni Pichnijek menilai kalau Lionel Messi bukanlah ancaman di Piala Dunia 2022. Pichnijek bahkan menyebut Messi seperti kakek tua. Pichnijek menganggap kalau Messi mengalami penurunan performa karena usia yang sudah uzur. Pichnijek menyebut kalau Messi sudah berbeda dengan Messi 5 tahun belakang. Pichnijek menyebut kalau Messi sudah berbeda dengan Messi 5 tahun ke belakang. Pichnijek pun menyarankan timnas Argentina untuk mencadangkan sang Lapulga. Pichnijek juga bilang kalau Messi bisa dimainkan 15 menit sebelum pertandingan berakhir. Terlepas dari kehadiran Robert Lewandowski, timnas Polandia punya rising star Kacper Kozłowski.
Kita pindah ke Perancis guys, ada Trisula, Benzema, Mbappe, dan Kunku yang sudah mencetak total 90 gol. Timnas Polandia tentu mengandalkan Robert Lewandowski sebagai ujung tombak penyerangan. Walaupun sudah uzur, Lewandowski masih tampil tajam di klubnya yakni Bayern Munchen. Terlepas dari itu, Polandia punya wonderkid menjanjikan yakni Kacper Kozlowski. Pemain Brighton ini sedang menjalani masa peminjaman di klub asal Belgia yakni Union SG. Sebelumnya Kozlowski sudah memainkan 43 laga dan mencetak 4 gol serta 7 assist. Situs SofaScore bahkan melabelinya sebagai gelandang tangguh dengan pressing ketat. Timnas Prancis diprediksi tampil garang di Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Alasannya Squadless Blues punya Trisula tajam yang menjadi andalan di klubnya masing-masing. Mereka adalah Karim Benzema di Real Madrid, Kylian Mbappe di PSG, dan Christopher Nkunku di RB Leipzig. Kalau digabungkan, torehan ketiganya di musim ini sudah lebih dari 90 gol. Prancis sendiri tergabung ke dalam grup D bersama Denmark, Tunisia, dan satu tim yang menunggu hasil play-off. Gak heran kalau Squadless Blues diprediksi lolos dengan mudah. Timnas Prancis berambisi mematahkan kutukan Piala Dunia yang sudah memakan 3 korban. Kita bertolak ke Denmark, ada Christian Eriksen yang comeback dan berpotensi kembali diandalkan. Timnas Prancis akan berlaga di Piala Dunia Qatar sebagai juara bertahan. Sebelumnya, Squadless Blues berhasil menjuarai Piala Dunia 2018 yang saat itu digelar di Rusia. Dengan skuad terbaiknya, pasukan Didier Deschamps berambisi untuk mematahkan kutukan Piala Dunia. Kutukan ini memang menghantui para tim juara bertahan yang sebelumnya. Kutukan ini juga terbukti dalam 3 Piala Dunia terakhir. Dalam 3 edisi tersebut, kutukan ini menelan korban timnas Italia, timnas Spanyol, dan timnas Jerman. Christian Eriksen akhirnya kembali bermain membela timnas Denmark. Sebelumnya Eriksen mengalami serangan jantung pada Piala Eropa 2020 yang diselenggarakan di berbagai kota. Eriksen sendiri comeback pada pertandingan persahabatan melawan timnas Belanda. Menariknya, Eriksen yang bermain selama 45 menit juga berhasil mencetak 1 gol. Terbaru, Eriksen turut mencatatkan namanya di papan skor pada laga melawan Serbia. Seandainya tampil konsisten, Eriksen akan dipanggil untuk berlaga di Piala Dunia Qatar. Timnas Denmark lagi-lagi harus bertemu dengan Prancis di babak grup. Sebelumnya mereka juga bertemu di Piala Dunia 2018 di Rusia dan Piala Dunia 1998 di Prancis. Menariknya dari 2 pertemuan tersebut, Prancis selalu unggul dan keluar sebagai juara. Gak heran kalau Denmark dianggap sebagai jalan Squadless Blues menuju trofi juara. Mengetahui hal tersebut, Denmark pun gak tinggal diam. Walaupun gak diunggulkan, skuad dinamit akan mengerahkan segalanya untuk menang. Next, timnas Tunisia yang tampil apik dalam beberapa tahun terakhir berpeluang menjadi kambing hitam. Kita bicara soal Tunisia, mereka punya bintang muda MU yakni Hannibal Mejbri. Timnas Tunisia berhasil lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Akan tetapi banyak yang lebih mengunggulkan tim Timur Tengah lainnya seperti Arab Saudi dan Maroko. Walaupun begitu, Tunisia nggak bisa dipandang sebelah mata. Alasannya pada Piala Afrika tahun 2019 mereka berhasil tampil apik dan lolos ke babak semifinal. Selain itu di Piala Arab tahun lalu mereka juga mengalahkan Mesir dan melaju ke babak final. Sayang pada laga finalnya mereka dikalahkan Aljazair dengan skor 0-2. Timnas Tunisia akan berlaga di Qatar dan diperkuat salah satu wonderkidnya yakni Hannibal Mejbri. Mejbri merupakan jebolan Akademi Manchester United yang kini sudah menembus tim utama. Sebelumnya MU mendatangkan Mejbri dari AS Monaco. Kabarnya skuad Daredevil harus mengucurkan dana yang besar untuk merekrut pemain berambut keribo tersebut. Mejbri sendiri pernah memperkuat timnas Prancis U16 dan U17. Akan tetapi Mejbri memilih untuk membela timnas Tunisia yang menjadi negara asal kedua orang tuanya. FIFA sudah merilis pembagian grup Piala Dunia 2022 di Qatar. Grup C sendiri punya sejumlah fakta yang menarik. Pertama, Argentina menjadi tim dengan peringkat FIFA terbaik yakni peringkat 4. Berikutnya, Argentina menjadi tim yang paling berpengalaman dan sudah berlaga dalam 17 Piala Dunia. Sementara Arab Saudi jadi yang paling sedikit dengan 5 Piala Dunia saja. Dari 4 negara yang tergabung, Polandia menjadi tim yang belum pernah menjuarai trofi internasional. Sementara Arab Saudi pernah menjuarai 3 trofi Piala Asia.
Selain grup C dan grup D, Piala Dunia 2022 juga punya sederet fakta menarik. Pertama, masih ada satu slot tersisa yang bisa diperebutkan oleh Australia, Uni Emirat Arab, dan Peru. Berikutnya, Prancis menjadi tim dengan peringkat FIFA tertinggi yakni peringkat 3. Sementara Tunisia menjadi tim dengan peringkat terendah yakni 35. Dari 3 negara yang sudah tergabung, Prancis mendominasi daftar pemain termahal, termasuk Kylian Mbappe yang mencatatkan nilai pasar 160 juta euro. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Aku dan semua tim Cetak Gol ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.